Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Hayati dan rekan-rekan saya, Husnul Fadilah, Nisa Damayanti, Rinda Almuntazah, dan Susilawati, ingin mempresentasikan mengenai variabel perilaku karyawan akuntansi dan kinerja perusahaan, bukti dari perusahaan wilayah Black Sea, Turki Timur. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi perilaku. Sejumlah survei menunjukkan bahwa organisasi kerja berubah secara dramatis pada tahun 1980-an dan 1990-an. Meningkatnya persaingan global dan perkembangan pesat dalam teknologi informasi mendorong manajer untuk memikirkan kembali cara kerja biasanya telah diatur yang mengarah pada peningkatan adopsi apa yang disebut organisasi tempat kerja atau fleksibel. Dengan kata lain, perusahaan saat ini beroperasi di lingkungan yang menuntut persaingan semakin ketat dengan globalisasi dan pedalaman pasar tunggal global. Lalu perubahan teknologi juga cepat dan konsumen semakin menuntut. Keberhasilan dalam lingkungan ini memerlukan upaya berkelanjutan dari mereka yang bekerja, mengelola dan berinvestasi dalam bisnis untuk menawarkan inovasi, investasi, praktik bisnis yang baik, tenaga kerja yang terampil dan berinovasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adil. Dalam lingkungan eksternal dan internal organisasi, sementara pemahaman tempat kerja departemen menjadi sangat penting. Karyawan akuntansi memainkan peran penting dalam pekerjaan organisasi. Posisi kompetitif dan kinerja tinggi perusahaan sebagai departemen fungsional lainnya, seperti pemasaran, produk, penjualan, dan lain-lain. Selain itu, karyawan akuntansi juga memberikan kontribusi. Hasil yang diinginkan ini tidak hanya sebagai tenaga kerja yang terampil dan termotivasi, tetapi juga dengan keberadaan perilaku mereka. Dalam dekade terakhir, peran potensial yang dimainkan oleh Departemen Akuntansi dan Sistem Akuntansi dalam mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan diperiksa oleh tingkat signifikan peneliti dalam literatur akuntansi. Secara umum, meskipun literatur ini terutama memotivasi pada sistem informasi akuntansi, lingkungan kontrol, manajemen kualitas, dan anggaran, tidak ada studi yang signifikan berdasarkan variabel perilaku karyawan akuntansi departemen. Selain itu, baru-baru ini dalam literatur manajemen, produksi dan pemasaran terhadap studi dalam tingkat yang signifikan yang menunjukkan hubungan antara dinamika perilaku departemen dan kinerja perusahaan. Faktor perilaku departemen karyawan yang menghasilkan kinerja perusahaan ini adalah konflik, nilai-nilai bersama, kekuatan yang seimbang, komunikasi, kepercayaan atau keyakinan, dan kolaborasi. Selanjutnya ada 7 faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama ada konflik. Mengidentifikasi konflik di tempat kerja tidak selalu semudah yang dibayangkan. Konflik secara teratur dikaitkan dengan insiden akut dan terisolasi seperti ledakan argumen atau pertengkaran verbal atau fisik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perjuangan atau kontes antara orang-orang dengan kebutuhan, ide, keyakinan, nilai, atau tujuan yang berlawanan. Yang kedua, ada nilai yang dibagi. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan tingkat kognisi yang paling abstrak, tidak spesifik dalam kaitannya dengan situasi atau objek, tetapi mempengaruhi persepsi dan evaluasinya. Dengan demikian, nilai dianggap sebagai kriteria yang digunakan orang sebagai pedoman untuk mengevaluasi rangsangan, yaitu situasi, orang, dan objek. Secara umum diasumsikan bahwa nilai-nilai bersifat universal, dalam arti bahwa individu mengejar nilai-nilai yang sama di seluruh dunia, tetapi kepentingan relatif yang melekat pada nilai-nilai yang berbeda dan bervariasi. Lalu ada kekuatan yang seimbang. Memahami kekuasaan secara luas
sebagai potensi untuk mempengaruhi orang lain untuk percaya, berperilaku, atau bersikap seperti yang diinginkan oleh mereka yang berkuasa, atau untuk memperkuat, memvalidasi, atau mengkonfirmasi keyakinan, perilaku, atau sikap saat ini. Meskipun kekuasaan adalah konsep yang licin, ia juga didefinisikan sebagai produksi efek yang diinginkan atau kemenangan atas orang lain meskipun ada tentangan dan kontrol atas hasil. Faktor selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi karyawan adalah transaksi komunikasi antara individu atau kelompok di berbagai tingkatan dan di berbagai bidang spesialisasi yang dimaksudkan untuk merancang dan mendesain ulang organisasi, untuk mengimplementasikan desain, dan untuk mengordinasikan kegiatan sehari-hari. Meskipun audit yang berbeda telah menggunakan set item dan dimensi yang berbeda, 3 elemen penting tampaknya terjadi di semua instrumen. Ya, 3 elemen penting ini, yang pertama ada item yang terkait dengan komunikasi, aliran, dan struktur. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi iklim. Dan yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi isi. 5. Ada keyakinan atau kepercayaan yang terdiri dari keadilan, wujudan, dan signifikansi. Yang keenam, kolaborasi atau kerjasama yang terdiri dari fleksibilitas arus informasi, penyelesaian masalah. Kolaborasi hanyalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencoba menyelesaikan sesuatu. Tidak ada satu cara yang benar untuk berkolaborasi, tetapi kolaborasi yang efektif menggabungkan unsur-unsur utama organisasi yang menguntungkan seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Meskipun kolaborasi merupakan inti dari proses bisnis modern, sebagian besar perusahaan masih belum mengetahui cara mengelolanya. Linear, alat berbasis proses seperti penetapan biaya berbasis aktivitas, rekayasa ulang proses bisnis, dan manajemen kualitas total telah lama efektif dalam mengukur dan meningkatkan efisiensi orang dan organisasi dalam menyelesaikan tugas individu. Dan yang terakhir itu kinerja perusahaan atau efisiensi misi umum. Selanjutnya ringkasan model penelitian, di mana hubungan yang pertama yaitu konflik dan confident, di mana konflik di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang tidak menguntungkan pada kepercayaan diri. Selanjutnya hubungan yang kedua yaitu shared values dan confident, di mana nilai-nilai bersama di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kepercayaan diri. Hubungan ketiga yaitu balance power dan confident, kekuatan yang seimbang di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu hubungan yang keempat yaitu communication dan confident, di mana komunikasi di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kepercayaan diri. Selanjutnya hubungan yang kelima yaitu konflik dan collaboration, di mana konflik di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang tidak menguntungkan pada kolaborasi. Hubungan keenam yaitu shared values dan collaboration, di mana nilai-nilai bersama di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kolaborasi. Sedangkan hubungan yang ketujuh yaitu balance power dan collaboration, di mana kekuatan yang seimbang di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kolaborasi. Hubungan yaitu communication dan collaboration, di mana komunikasi di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kolaborasi. Selanjutnya itu yang ke-9 yaitu hubungan confidence dan collaboration, di mana keyakinan di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kolaborasi. Selanjutnya hubungan ke-10 yaitu confidence dan firm performance, di mana keyakinan di antara karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kinerja perusahaan. Sedangkan yang terakhir hubungan yang ke-11 yaitu
collaboration dan firm performance, di mana kolaborasi antar karyawan Departemen Akuntansi memiliki dampak yang menguntungkan pada kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah rekan-rekan saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu, ini adalah studi yang dirancang untuk menilai bagaimana variabel perilaku karyawan akuntansi yang konflik, nilai-nilai bersama, kekuatan seimbang, komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ada pula temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara perilaku konflik karyawan akuntansi dan kepercayaan diri, dan hubungan yang kuat antara nilai-nilai bersama karyawan akuntansi dan kepercayaan diri. Sebaliknya, jika tidak ada hubungan yang signifikan yang terdeteksi antara kekuatan dan kepercayaan yang seimbang dan perilaku komunikasi dan kepercayaan diri. Penelitian saat ini juga menawarkan beberapa temuan untuk mempengaruhi faktor motivasi kolaboratif karyawan akuntansi, seperti yang ditemukan secara empiris bahwa ada hubungan yang signifikan antara konflik dan kolaborasi, nilai dan kolaborasi bersama, kekuatan dan kolaborasi yang seimbang, komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, hasil memberikan bahwa kepercayaan dan kolaborasi mempengaruhi kinerja perusahaan di mana kepercayaan secara signifikan membentuk kolaborasi. Selanjutnya, tanpa menggeneralisasi hasil empiris penelitian untuk semua kondisi, hasil mungkin berbeda menurut waktu, tempat, dan sektor bisnis. Manajer perusahaan wilayah Turki, Black Sea, harus lebih berhati-hati dalam hubungan konflik dan nilai-nilai bersama di antara karyawan akuntansi tingkat departemen. Kedua, laten kritis ini memiliki pengaruh signifikan pada kepercayaan diri dan kolaborasi. Kedua, terlihat bahwa karyawan akuntansi dapat menjadi pemain bernilai tambah positif bagi organisasi mereka dengan potensi arahan perilaku kolaboratif dan rahasia yang tinggi. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel perilaku karyawan akuntansi harus dipertimbangkan dalam semua jenis perancangan sistem informasi. Ini akan memperluas kualitas proses sistem dalam dimensi yang dapat dipahami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.